warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar MTSN Kota Madiun, wabil khusus kampus 2 yang saya hormati, yang saya banggakan, syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat. Tererong doa, nikmat-nikmat ini semoga Allah curahkan kepada kita. Maka mari kita ungkapkan rasa syukur itu dengan ungkapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-Ibu yang saya hormati, pertama kami aturkan banyak terima kasih atas kegiatan pada sore ini yang diinisiasi, yang dilaksanakan oleh panjenengan semua dalam rangka memupuk kebersamaan, kekompakan, dan meningkatkan kinerja kita di dalam menjalin kebersamaan ini, khususnya di kampus 2 ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih, teriring doa semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita rezeki yang barokah, usia yang panjang juga dan barokah, Allahumma amin. Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya sedikit saja ingin menyampaikan, di setiap bulan Ramadan tiba, maka secara garis besar dapat disampaikan ada 3 kurikulum utama yang senantiasa diperankan oleh Rasulullah SAW. Apa 3 kurikulum besar itu? Yang pertama, dari 3 kurikulum ini mestinya kita kalau bisa ya semuanya, seperti mata pelajaran kalau bisa semuanya menguasai, tetapi yakin keterbatasan kita, termasuk siswa-siswa kita, ada yang matematikanya handal, tetapi ketika sampai di mapel Inggris mungkin dia lemah. Sama di kurikulum Ramadan Rasulullah SAW ada 3 hal minimal kalau bisa kita ambil 1 kurikulum yang untuk kita pergiat. Yang pertama, kurikulum pertama adalah sholat. Rasulullah SAW itu kalau dibilang ibadah sholat, terutama ibadah sholat malam, sudah tidak bisa disangkal lagi. Gemar, senang, dan bahkan semua permasalahan ketika muncul, maka Rasulullah SAW yang dituju adalah sholat. Karena dengan sholat itu dapat mengurai sebuah persoalan. Kurikulum sholat ini Rasulullah ketika di luar bulan Ramadan, sholatnya sudah mempeng, sudah luar biasa. Tetapi ketika bulan Ramadan tiba, maka jauh lebih giat lagi Rasulullah dalam sholatnya. Sholat bagi kita yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa sholat 5 waktu kita mungkin masih jauh dari sempurna. Jangan kehusukan kita, alah kita jauh dari khusuk. Ketika kita menyampaikan takbiratul ihram Allahu Akbar, sudah pikiran sudah kemana-mana, sudah bahkan mengingat sesuatu yang hilang, mengingat sesuatu yang ketelesut, itu justru mudah muncul ketika kita sholat. Artinya kalau kita mengandalkan sholat fardu kita yang khusyuk itu jauh, maka perlulah bagi kita untuk sholat sunnah yang lainnya, untuk menambal, untuk menyempurnakan.
Ada seorang ulama yang menyampaikan jika ingin merubah hidup Anda, ada 3 sholat sunnah yang perlu ditekuni. Yang pertama, sholat sunnah sebelum subuh. Ketika kita sudah mampu meningkatkan atau mengerjakan secara istiqomah sholat sunnah sebelum subuh, insya Allah sholat fardu lainnya katut lebih sempurna. Awal mungkin berat, tetapi kalau sudah kita laksanakan secara istiqomah, kehilangan satu saja sholat sunnah sebelum subuh rasanya ada yang kurang di dalam hati. Karena dalam hadis disebutkan barang siapa yang istiqomah atau melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu yang pertama. Sholat sunnah yang pertama yang jika ingin merubah hidup kita. Ada satu pelatihan ya, pelatihan usaha. Saya pernah diundang. Jadi dia resep usaha apapun jika sukses itu mengupas itu. Hebatnya ketika itu narasumbernya mampu menginspirasi saya. Resep yang paling pertama adalah menjaga sholat jamaah. Sehingga ketika itu mau duhur 15 menit sebelumnya keluar menuju masjid dekat itu. Ketika mau asar keluar lagi, luar biasa. Itu mampu menginspirasi saya. Bahkan narasumber waktu itu menyampaikan, cobalah sholat jamaah 5 waktu itu selama 40 hari tanpa bolong. Narasumbernya waktu itu memberi semangat luar biasa. Rasakan, ada tidak perubahan? Kalau tidak ada perubahan, tinggalkan. Tetapi saya yakin, kata narasumber tersebut, 90% seseorang akan merasakan perubahan. Nah, itu resep dari narasumber waktu itu ketika memberikan ceramah tentang kiat usahanya sukses. Kemudian sholat sunnah yang kedua, yang menurut ulama ini dapat mampu merubah kita, adalah sholat tahajud. Meskipun 2 rakaat, tapi sarannya di ulama itu minimal 4 rakaat, secara istiqomah 4 rakaat. Kalau itu jelas diuraikan dalam Al-Quran, sholat tahajud, maka akan Allah tempatkan orang yang istiqomah sholat tahajud maqamam mahmudah, tempat yang mulia, tempat yang terhormat. Sedangkan sholat sunnah satu lagi, yang 3 hal sholat sunnah yang mampu mengadakan perubahan seorang adalah sholat duha. Kalau kita kenal sholat duha itu adalah sholat yang siapa yang beristiqomah sholat duha maka dijauhkan dari ketidakcukupan di dalam hidup. Di dalam ulama ini mengatakan 3 sholat sunnah ini yang mampu merubah seseorang. Lah, kurikulum Rasulullah pada waktu Ramadan, sholat itu salah satu bagian kurikulumnya yang lebih digiatkan. Intinya kalau Ramadan ini kita minimal nambah qiyamul lail sholat witir, mungkin ada yang 11 plus witirnya, kemudian tarawih witir ada yang 23, itu kita biasakan selama sebulan. Harapannya pasca Ramadan ada sisa tersisa untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud, barangkali 2 rakaat maupun 4 rakaat minimal istiqomah. Yang harapan kita. Dan mari kita menargetkan diri kita masing-masing dari 3 kurikulum Rasulullah di bulan Ramadan. Apa salah satunya? Salah satu yang kita targetkan di pasca Ramadan akan ada peningkatan. Itu kurikulum yang pertama. Kemudian kurikulum yang kedua, mohon maaf nih Om, selagi masih membahas sholat ya. Ternyata sholat itu kalau kita pahami maknanya, kurikulum PAI ya di bidang fikih kalau tidak salah, yang terbaru yang ini akan diteruskan adalah kompetensi kemampuan siswa di dalam membaca atau menghafal bacaan sholat dan terjemahannya. Ini ditambahkan. Karena ini memang penting, sholat terjemahan sholat itu kan ibadah yang sepanjang hidup kita pasti kita lakukan.
selama kita tidak paham artinya, apa yang kita ucapkan, eman-eman ya. Maka ada sekolah-sekolah mana ya dulu waktu Al-Hikmah Surabaya, itu punya kurikulum. Pasca semester, ulangan semester, pasti ada cek gerakan, bacaan, dan makna sholat, makna arti sholat. Itu di setiap semester. Dan itu memang cukup efektif dalam arti meningkatkan kekhusyuan kita dan lain. Ketika kita membaca Al-Fatihah yang tidak tahu artinya, ya sulit. Tetapi kalau kita baca Al-Fatihah, iya karena butuh iya, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah, hatinya sambil menerjemahkan, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta, memohon. Dan itu seluruh bacaannya mengandung dialog yang cukup bagus dengan Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan fadilah. Ternyata ketika kita membaca tahiyat yang hukumnya sebagian sunnah ya, itu ada rahasianya. Sampaikan sebuah hadis, ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, hatinya meresapi, ya Allah, ternyata kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan itu milikmu semata ya Allah. Jadi ketika tahiyat itu sambil dialog di hati. Ternyata orang yang mengucapkan tahiyat sampai lillah itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Luar biasa sebetulnya. Itu pada tahiyat, apalagi dari Fatihah. Dalam hadis dikatakan yang menyatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, itu pahalanya sama dengan ibadah haji. Lanjut besoknya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan salam untukmu ya Rasulullah. Itu faidahnya, fadilahnya sama dengan orang berziarah ke makam Rasulullah. Ibadah haji mahal, ini dapat fadilah yang seperti ini. Ziarah ke makam Rasulullah harus ke Madinatul Munawwarah. Fadilahnya, pahalanya disamakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dilanjutkan berikutnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, semoga kesejahteraan kebahagiaan tercurah kepadaku dan hamba-hambamu yang soleh. Orang yang membaca ini fadilahnya sama dengan orang yang berziarah ke para ulama, para umat. Jadi ulama-ulama besar sama dengan fadilahnya ketika membaca ini tadi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi makna sholat itu mau tidak mau harus kita pelajari dan kita hafalkan. Rabbil firli, ya Allah ambillah dosa-dosa kami, warhamni, ya Allah sayangi kami. Jadi hatinya sambil berdialog membaca, itu luar biasa indah. Kalau kita baca tanpa tahu artinya, hanya hafal bacaannya, eman. Karena ibadah ini ibadah yang akan kita laksanakan sepanjang usia kita. Maka di dalam kurikulum Ramadan Rasulullah ini tidak hanya jumlah rakaat yang kita perbanyak, tetapi ada yang jauh lebih penting adalah maknanya. Itu kurikulum pertama. Kurikulum Rasulullah Ramadan yang kedua adalah tilawah atau membaca atau tadarus Al-Quran. Rasulullah di luar Ramadan ahli seneng baca Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Kesempatan bagi kita membaca Al-Quran, banyak hadis yang menyampaikan fadilah, hikmah, pahalanya yang berlipat-lipat. Syukur-syukur kita punya target satu Ramadan minimal 1 kali khatam. Kalau tidak apa-apa, satu target pokoknya 10 juz satu Ramadan. Ini harus kita ikhtiarkan pada diri kita masing-masing. Kapan lagi kalau kita tidak niati untuk mensyiarkan, untuk meraih fadilah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kurikulum yang ketiga Rasulullah bulan Ramadan adalah sedekah. Rasulullah itu ahli sedekah, ahli infak di luar bulan Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan, karena pahalanya, fadilahnya dilipat gandakan.
3 kurikulum ini yang senantiasa ditingkatkan Rasulullah ketika bulan Ramadan. Mari kita ikrarkan ke diri kita masing-masing, kita niatkan diri kita masing-masing, meskipun tidak tiga-tiganya, salah satunya, untuk meningkatkan di bulan Ramadan ini, sehingga pasca Ramadan ada satu peningkatan. Mungkin ketika setelah Ramadan, pokoknya setiap hari ba'da maghrib 1 rukuk ngaji, 1 lembar atau 2 lembar, punya target. Yang terpenting adalah istiqomah, karena istiqomah itu dalam bahasa disebutkan lebih utama dibanding karomah. Sama termasuk tahajud. Tahajud nek ora iso tengah malam, ya meh menjelang subuh, 10 menit sebelum imsak bangun misalnya, ambil aja 2 rakaat, sambung subuh, selesai. Mungkin duhanya wis 2 rakaat, mungkin minimal 2 rakaat, bisa salah satunya itu ya. Mungkin ada target infaknya, mungkin ada target di sholatnya. Kurikulum ini yang perlu sekali kita ikhtiari. Begitu Bapak Ibu, sampun waktunya sudah cukup sedikit, semoga dapat menambah wawasan kita dan menggugah hati masing-masing kita, karena kita selalu ikhtiar untuk diri sendiri, tidak menggurui, tapi kita senantiasa berikhtiar untuk diri sendiri. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.